Wakil Presiden tahun 2024. Diskualifikasi Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo, nenekku yang paling cantik sepanjang masa. Ketemu lagi. Gimana, Nek? Masih mau cerita soal Abah Anis gitu? Ya, Abah Anis. Oh iya, Nek. Sebenarnya aku itu nggak percaya ya, Nek, kalau Abah Anis itu kalah. Padahal kan di semua TPS, Abah Anis itu nomor 1 ya, Nek. Caimin mode santai. Bagaimana tidak mode santai? Di saat Abah sedang serius, justru Caimin santai main handphone. Walaupun sedang sidang sengketa pilpres. Tapi beliau ini memang orangnya sangat-sangat santuy ya. Merasa tidak bersalah. Semacam pikiran beliau ini, jadi terserah, nggak jadi ya sudah. Orangnya itu memang selalu bikin para penonton itu tertawa. Bahkan saya itu kalau lihat Caimin di saat sidang sengketa pilpres, justru dia seolah-olah tanpa ada beban, tanpa ada pikiran, mode santuy. Berikut mari kita reaction video Caimin mode santai dan juga para pendukung Abah yang begitu militan. Sayang 1000 kali sayang Abah kalah, dan bagaimanapun 02 sudah menang. Ini mau digugat apalagi ya? Kadang-kadang saya heran. Kalau sudah kalah ya sudahlah. Nggak mungkin mau diulang lagi. Yang 02 sudah jelas-jelas menang kok. Nggak ada kecurangan. Tapi yang paslon lain maunya diulang lagi begitu. Diulang berapa kali pun kalau sudah 02 yang menang tetap akan menang. Sebab 02 ini pilihan rakyat, sudah terbukti di TPS-TPS dimanapun yang menang itu 02. Setuju atau tidak? Yang tidak setuju, yang setuju silakan tulis di kolom komentar. Mari kita reaction video daripada komentar-komentar netizen pendukung Abah dan juga pendukung 02. Wakil Presiden tahun 2024. Santuy, lihat. Seolah-olah Caimin ini seperti tiada masalah ya, santuy gitu, main handphone gitu. Atas nama Gibran Raka Buming Raka, walaupun di saat sidang sengketa beliau seolah-olah cuek, karena terserahlah tidak menang nggak menang ya nggak apa-apa, kayak gitu ya. Calon peserta pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2024. Terakhir berkaitan dengan siapapun yang ada di ruang sidang ini sebaiknya tidak. Nah itu dia Caimin handphone. Tadi majelis melihat masih banyak kuasa hukum yang bermain handphone, tapi karena kami masih menjaga. Caimin cocoknya jadi komedi memang ya. Masih bisa dipahami itu. Tapi besok selalu buat blunder dia itu. Minta supaya itu tidak terulang kembali. Kemudian kalau ada hal-hal lain yang tadi berbeda. Benar-benar mode santai, cocok sih Caimin kalau jadi komedi, orangnya lucu. Bagaimana menurut sahabat, setuju nggak Caimin jadi komedi? Semoga Allah mentakdirkan Abah jadi presiden biiznillah. Tadi saya sampaikan, Qulillahumma malikal mulki tu'ti mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha, bahwa yang maha kuasa Allah SWT, dia yang memberikan, yang mencabut kekuasaan. Dan kita semua meyakini takdirnya sudah ada. Kita berikhtiar menjemput takdir dan kita percaya rakyat Indonesia nantinya akan menitipkan kepercayaan itu sesuai dengan hati nuraninya, yang dipercayai untuk bisa insya Allah membawa perubahan bagi kondisi hidup keluarga-keluarga. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ada apa ya, Nek? Kelihatannya bahagia banget gitu. Nih puasa nih. Tuh lihat tuh saya tuh, biarpun kau hujan tukang sayur bahagia. Wah, luar biasa sekali ya. Seusia nenek gitu, jualan sayur masih kuat, bahagia lagi. Tapi kalau boleh tahu, bahagianya itu kenapa sih, Nek? Tukang sayur kehujanan biarin lah. Yang penting Abah Anis menang. Yang penting Abah Anis menang. Waduh. Waduh,
Yang penting Abah Anies menang. Kali Nek. Sayang Nek, Abah Anies itu udah yang menang Nah Prabowo. itu dia 02 yang Gimana, menang Nek? Prabowo. Yang sabar ya Nek, yang ikhlas, tetap jualan sayur ya Nek, semangat gitu. Tapi kenapa sih Nek, nenek itu kok suka banget sama Abah Anies gitu? Presiden saya yang ganteng, sopan dan santun. Oh, nenek itu suka sama Abah Anies karena Ganteng. Abah Anies itu ganteng, sopan dan santun gitu. Tapi Sonny Fernando juga ganteng, sopan dan santun loh. Mas Nek. Sony enggak calon presiden kok. Sonny Fernando sama Abah Anies. Abah Anies. Oh, gantengan Abah. Kirain tadi gantengan Sonny Fernando gitu. Nek, ngomong-ngomong, nenek itu udah denger belum sih Nek pengumuman dari KPU bahwa Abah Anies itu bener-bener gitu Nek? Udah belum Nek? Entah penghitungan ya. Hah? TPU? TPU atau KPU Nek? TPU. Di TPU Nek? Iya. Emang Nek, kalau di TPU itu belum ada pengumuman yang sah Nek. Pengumuman yang sah TPU. itu dari KPU. Kalau di TPU itu belum ada Nek, karena belum tahu pasti atau enggak Nek ya. Nanti kalau benar-benar baru ada pengumuman dari TPU, atau jangan-jangan nenek itu lagi nungguin yang mau bangkit dan itu. Sorry ya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, halo nenekku yang paling cantik sepanjang masa, ketemu lagi. Gimana Nek, masih mau cerita soal Abah Anies gitu? Ya Abah Anies. Oh iya Nek, sebenarnya aku itu nggak percaya ya Nek kalau Abah Anies itu kalah. Padahal kan di semua TPS Abah Anies itu nomor 1 ya Nek, tapi kok bisa kalah gitu? Gimana Nek? Saya juga nggak percaya Loh. kalau Abah Anies kalah. Iya ya Nek, saya juga heran kok bisa kalah gitu. Padahal kan pendukungnya Nah, banyak itu banget dia. gitu ya Nek. Kalau boleh tahu berapa sih Nek pendukungnya Abah Anies gitu Nek? Ribuan orang, bukan ribuan, puluhan ribu orang, banyak. Puluhan ribu orang gitu Nek. Itu orang semua atau Ya, campur orang semua, malaikat Mas. Nek? Maaf Nek, maksudnya kok nenek itu bisa ngerti gitu pendukung sampai puluhan ribu orang. Emang di mana Nek? Lah emang kemarin datang ya Nek waktu di JIS? Sendiri datang Abah Anies. Naik mobil ngecer tanpa dibayar. Duit saya sendiri, makan Wow. sendiri semua. Wah, Loyalitas. hebat ya Nenek, semangat gitu. Terus dapat tempatnya itu Nek, belakang atau depan Nek? Dapatnya di belakang. Ya, percuma dong Nek. Udah jauh-jauh, nekat ke JIS, ya kan? Habis jualan sayuran, uangnya buat ongkos, dapat belakang sendiri tempatnya. Kalau aku mah ogah, lebih baik balik lagi. Orang gak bisa ketemu sama Abah, gitu. Percuma, kalau aku mah gak jadi ikutan Nek, lebih baik pulang gitu. Terus Nek, kenapa sih nenek itu nekat banget pengen ketemu Abah Anies gitu? Saya pengen perubahan. Pengen perubahan. Apa? Nenek itu pengen perubahan? Pengen berubah jadi apa Nek? Wonder Woman, Power Rangers, atau Spiderman Nek? Pak Prabowo banyak diejek gara-gara sering bahas program makan siang dan susu Wow. gratis. Kalau menurutku, yang ngecek ini gagal paham sama masalah Betul, terbesar Mas. bangsa ini ya. Lo kok bisa? Selama ini kita selalu diajarkan di sekolah, kalau Indonesia adalah negeri yang kaya kan sumber daya alam. Tapi ketika kita lihat di sekitar kita, kenyataannya masih banyak rakyat Indonesia yang masih hidup dalam kekurangan. Penyebab terbesarnya, menurutku karena kualitas SDM kita yang masih belum cukup ya. Bahkan Pak Jokowi pernah bilang, kalau 50% tenaga kerja kita cuma lulusan SD. Juga ketika kemampuan anak-anak kita dites dan dibandingkan dengan negara-negara lain, sayangnya kita benar-benar masih di peringkat bawah. Bahkan Om Ded pernah bilang kayak gini. Karena kita tahu bahwa IQ rakyat di Indonesia itu rata-rata 78. Lo tahu koko simpanse itu 80. Penyebab utamanya menurutku cuma satu, yaitu stunting. Alias gagal tumbuh kembang fisik dan otak pada anak karena kurang gizi kronis, dan mirisnya 1 dari 4 anak kita menderita stunting. Ya gimana enggak, anak bayi yang harusnya minum susu, tapi orang tuanya cuma mampu ngasih air cucian beras. Dan yang mestinya anak-anak kita butuh telur dan daging untuk bertumbuh, kenyataannya masih banyak yang makannya
makanannya cuma nasi dan mie instan. Makanya ini yang ingin diperbaiki oleh Pak Prabowo lewat program makan siang dan susu gratisnya. Karena omong kosong kita bisa jadi negara maju di tahun 2045 kalau masih banyak banget anak-anak di negeri ini yang nggak mendapatkan gizi yang cukup. Ini nanti akan terasa bangsa Indonesia nanti anak-anaknya akan kuat, cerdas, mampu bersaing dengan negara manapun di dunia, saudara sekalian. Bagaimana sahabatku semua, terhibur lihat pendukung Abah Anies yang begitu sangat fanatik dan loyal ya. Tapi sayang, 1000 kali sayang, Abah Anies harus kalah. Dan yang menang itu Pak Prabowo. Pak Prabowo ini programnya begitu sangat bagus, walaupun sering diejek, walaupun sering dijelek-jelekan. Tapi beliau punya visi misi yang begitu sangat mulia, yaitu program makan gratis. Apalagi di era zaman sekarang ini, walaupun kemajuannya sudah cukup lumayan, tidak seperti dulu lagi, tapi faktanya masih banyak orang-orang yang kurang mampu dalam soal makanan. Itulah kenapa Pak Prabowo punya visi misi program makan gratis supaya anak-anak Indonesia menjadi cerdas dan kuat. Cukup sampai di sini dulu videonya. Semoga sahabatku terhibur. Jangan lupa loh, jika suka dengan kontennya Bang Toha, silahkan ditekan tombol merahnya, subscribe, like, komen, dan bagikan ke sahabat-sahabat Anda semua. Maaf ya untuk pendukungnya Abah, harus sabar ya kan. Abah Anies saat ini sudah kalah. Masa ya mau diulang-ulang terus, ya kan? Kan nggak bisa toh. Cukup sampai di sini dulu videonya. Semoga terhibur.